Selamat jumpa. Saya harap dan yakin bahwa Anda semua sehat. Salam S3. Dalam hidup ini, Anda dan saya pasti pernah mengeluhkan tentang hidup ini, tentang nasib ini, tentang pekerjaan ini, tentang apa saja. Terutama yang merugikan, yang menjengkelkan, yang membuat kita emosi, begitu bukan? Dan dalam konten hari ini saya ingin mengatakan bahwa itu terjadi adalah baik. Baik ini tergantung bagaimana cara memandangnya dan cara menghadapinya. Karena kerap kali orang bertumbuh karena persoalan, karena rasa tidak nyaman, karena merasa kurang beruntung, dan kita ada usaha yang luar biasa untuk menjadikan suasana itu, situasi itu lebih meyakinkan, lebih menguntungkan, dan lebih menyehatkan. Untuk itu, saya akan menampilkan cerita yang mungkin atau pasti Anda pernah dengar. Saya ingin mengulang lagi untuk meyakinkan kita bahwa hal-hal yang tidak kita sukai kerap kali terjadi dan selalu terjadi. Ini semacam kuliah begitu ya, kuliah kehidupan. Sehingga sekarang begitu Anda dan saya mengalami itu, ingatlah cerita berikut ini. Ada seorang pak tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah berat. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Dari A sampai Z, dari kitab Wahyu sampai Kejadian, semuanya masalah. Pak tua bijak hanya mendengar dengan seksama, mendengarkan dengan bijaksana. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkan serbuk pahit itu ke dalam gelas, lalu diaduk-aduk perlahan-lahan. Katanya, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua. Pahit sekali, jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum, kemudian mengajak anak muda ke danau yang ada di belakang rumahnya. Ia tidak jauh dari rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampai di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. Coba ambil air dari danau itu dan coba minumlah. Saat si pemuda meneguk air itu, Pak tua bertanya lagi, bagaimana rasanya? Segar, saut si pemuda. Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu? Tanya Pak tua. Tidak sama sekali. Pak tua lantas tertawa sambil berkata, anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi, saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang perlu kita lakukan. Luas, perlebar, dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar, yang luas, yang lebar, dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Cerita yang simpel, gampang dipahami, namun tidak mudah diaplikasikan. Karena kepahitan hidup itu adalah fakta dan kenyataan yang pasti terjadi. Bagaimana memperlebar hati agar pahit itu menjadi kesegaran, seperti serbuk pahit yang ditebarkan di danau yang luas dan tidak terasa apa-apa karena begitu luasnya air danau itu.
Dan inilah semacam kuliah kehidupan yang mungkin kita dapat di bangku kuliah, tapi aplikasinya nyata dan real dari sistem pendidikan kita, entah di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau teman-teman kita orang yang berpikiran progresif, melihat ke depan, lebih banyak ke depan, kreatif, bukan mencari sensasi, orang yang ikhlas, artinya itu orang berbuat sesuatu hanya untuk membantu temannya tanpa ingin mencari iklan, ya, semacam promosi diri. Anda mungkin sering mengalami itu, orang membantu mesti disebut, diumumkan, itu namanya iklan, bukan ikhlas. Namanya membantu, ya harus keluar dari hati yang ikhlas. Hal itu sebenarnya mempengaruhi keluasan hati kita. Semoga apa yang saya kisahkan ini Anda pasti sudah pernah dengar. Mudah-mudahan ketika Anda mendengar lagi, Anda diingatkan. Begitu Anda mengalami, bersyukurlah akan kepahitan itu, ke masalah itu, saat ditantang untuk lebih baik. Oleh karena itu, jangan lupa jadikan hati ini selebar danau, seluas danau yang bening, yang segar, sehingga pahit sekalipun, segenggam tangan pun dilemparkan serbuk pahit, dia akan tetap segar, karena luasnya air ini membuat bubuk pahit ini menjadi hampir tidak terasa. Selamat mencoba. Jangan lupa S3, senyum senang, dan jangan lupa juga share agar semakin banyak orang membaca ini, sehingga hati mereka juga diperlebar dan diperluas. Selamat mencoba. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin.